Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Martin Pandiangan yang merupakan Corporate Rating Analyst PT Pevindo dan kita masih berbincang geliat industri telekomunikasi di tengah pandemi. Pak Martin, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, Mas Devi. Ya, tadi sudah kita bahas di mana di semester 1 ini masih mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan begitu Pak. Ketika beberapa sektor lainnya justru mengalami tekanan yang cukup dalam. Nah, bagaimana proyeksi dari Pevindo sampai dengan akhir 2020? Apakah tren ini masih akan terus bertahan dengan sisa 2,5 bulan lagi di tahun 2020, Pak Martin? Ya, kami memandang bahwa permintaan terhadap telekomunikasi akan tetap stabil hingga akhir 2020, bahkan dalam 12 bulan ke depan pun kami masih memandang prospek untuk pemain telekomunikasi akan tetap stabil ya, karena mempertimbangkan tadi permintaan yang tetap tinggi untuk layanan telekomunikasi. Kami mengidentifikasi risiko yang relatif lebih rendah untuk operator seluler karena pemainnya tidak banyak di situ, karena memerlukan modal yang besar ya, dibandingkan dengan pemain telekomunikasi seperti penyedia menara, penyedia fiber optik, maupun untuk distributor telekomunikasi. Dari sisi fundamental pun mereka relatif masih terjaga ya, dan eksposur terhadap surat utang dalam mata uang asing pun relatif rendah, di bawah 10%. Untuk utang yang akan jatuh tempo di tahun 2020 pun, dari perusahaan yang kami peringkat dan publikasi, itu sekitar 1,8 triliun rupiah. Sedangkan untuk di tahun 2021 itu sekitar 2,3 triliun rupiah. Kami memandang bahwa untuk penerbitan surat utang baru, ini masih relatif terbatas ya. Perusahaan masih akan wait and see, melihat kondisi ekonomi. Jadi untuk surat utang yang akan jatuh tempo, sebagian besar akan dilunasi dengan kas internal, ataupun dengan pinjaman dari bank. Namun tidak menutup kemungkinan beberapa perusahaan juga akan menerbitkan penerbitan surat utang lanjutan dari paket PUB ya, atau yang seperti yang dilakukan oleh Moratelindo di bulan Oktober 2020 ini. Mereka menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 3 yang sebagian dananya digunakan untuk refinancing dan belanja modal. Kalau boleh tahu Pak Martin, sebenarnya ada beberapa perusahaan telekomunikasi yang diberikan peringkat oleh Pevindo, Pak. Saat ini yang dipublikasi ada 5. Apa saja Pak Martin? Ada Telkom, Indosat, Moratelindo, Tifon, dan juga infrastruktur bisnis sejahtera ya. Untuk Telkom. Jadi kalau untuk dan ISAT bagaimana perkembangannya sampai sejauh ini, Pak Martin? Iya, dari aspek fundamental, dari aspek bisnis dulu ya. Dari aspek bisnis kami melihat pertumbuhan mereka masih didominasi dari layanan data dan suara, dan mereka punya margin profitabilitas itu relatif terjaga ya, karena pasca registrasi SIM, kualitas pelanggannya juga meningkat. Jadi mereka memiliki pelanggan yang lebih berkualitas, sekaligus mereka mengupayakan beberapa program untuk peningkatan margin, seperti lebih banyak melakukan promosi iklan melalui media digital dan media sosial, lalu mengurangi penjualan voucher melalui fisik gitu ya. Itu yang mereka lakukan untuk peningkatan marginnya. Dari aspek keuangan pun, Telkom dan Indosat masih relatif terjaga, likuiditas mereka masih memadai, lalu mereka punya struktur permodalan pun masih relatif konservatif dan moderat ya. Jadi tidak ada tekanan likuiditas yang kami lihat saat ini. Fleksibilitas keuangan pun masih baik ya untuk dua perusahaan tersebut. Baik, Pak Martin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel, Pak. Geliat industri telekomunikasi, dan tadi pun juga kita membahas langsung kepada emiten-emiten yang diperingkat oleh Pevindo, dan kebetulan ini juga tercatat di Bursa Efek Indonesia. Semoga bisa menjadi referensi bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Martin, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David. Selamat Baik, siang. ada Bapak Martin Pandiangan, Corporate Rating Analyst PT Pevindo. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa Pak.